Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah, Bu Siti sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini berkesempatan untuk menyapa anak-anakku sekalian, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, Bu Siti akan menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah atau gambaran sekilas tentang SMP Negeri 3 Turi. Namun sebelum Bu Siti menyampaikan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Dan sebelumnya kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pertemuan kita. Untuk yang beragama Islam, silahkan melafalkan basmalah, dan untuk yang agama lain kami persilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan doa yang kita haturkan kehadirat Allah SWT, Allah meridhai apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, dan apa yang menjadi usaha kita. Dan insya Allah apabila Allah meridhai, insya Allah akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua. Untuk yang kedua, anak-anakku, karena ini merupakan pertemuan yang pertama kali, khususnya untuk kelas 7, maka kesempatan yang pertama Bu Siti akan menyampaikan perkenalan. Nama saya Siti Aminah, silahkan panggil Bu Siti atau apa, yang penting masih sesuai nama Bu Siti. Di SMP Negeri 3 Turi, Bu Siti mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan untuk tahun ini Bu Siti akan mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Dan untuk kelas 7 kita tetap akan bertemu melalui kegiatan tadarus Al-Quran di setiap hari Jumat, kalau nggak salah jam ke-5 dan ke-6. Oleh karena itu di hari Jumat anak-anakku semuanya silahkan persiapkan untuk tadarus, persiapkan Al-Quran atau juz amma. Akan kita mulai besok dari juz 30. Langsung saja anak-anakku, untuk kali ini Bu Siti sangat bersyukur bisa bertatap muka dengan anak-anak walaupun melalui kegiatan daring. Materi yang akan Bu Siti sampaikan, pengenalan tentang lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Turi, dengan tujuan untuk anak-anakku kelas 7 itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi fisik, kondisi sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 3 Turi. Juga mungkin nanti sedikit program yang ada di SMP 3 Turi. Untuk anak-anakku kelas 8 dan 9, apa yang Bu Siti sampaikan ini semoga bisa mengingatkan kalian bahwa anak-anak itu masih siswa SMP Negeri 3 Turi. Ini kewajiban anak-anak ya, ikut menjaga, terutama menjaga nama baik sekolahan melalui kiprah yang kalian berikan. Jagalah SMP Negeri 3 Turi, bahwa itu milik kita bersama, harus kita jaga bersama-sama. Semoga yang Bu Siti sampaikan nanti bisa memberikan manfaat untuk kalian, terutama kelas 7, memberikan gambaran pada kalian sehingga ketika kalian nanti masuk di SMP Negeri 3 Turi dalam keadaan normal, kita harus bertatap muka secara langsung, kalian sudah mempunyai gambaran sehingga kalian tidak canggung lagi dan sudah merasa familiar, dan kalian masuk sudah merasa, oh ini loh sekolahku, jadi kalian merasa memiliki. Anak-anakku, untuk kesempatan ini Bu Siti menyampaikan materi ini, tujuannya tadi sudah Bu Siti sampaikan,
dan semoga itu betul-betul bisa memberikan nilai manfaat untuk kalian. Langsung saja untuk pertama kali akan Bu Siti sampaikan tentang sekilas SMP Negeri 3 Turi. Seperti anak-anak ketahui bahwa SMP Negeri 3 Turi ini terletak di kaki Gunung Merapi, tepatnya kalau diukur dari puncak Gunung Merapi kurang lebih berjarak 17 km, dan itu bisa dianggap jarak yang dekat atau jauh tergantung kondisi Merapi ketika erupsi. Ketika erupsi di tahun 2010 jarak 17 itu kurang begitu berarti, karena pada waktu itu kita ikut merasakan dampaknya, bahkan kita harus sampai mengungsi yang agak cukup lama ya. Tapi alhamdulillah semua masih tetap diberi keselamatan, dan SMP Negeri 3 Turi sampai sekarang masih cukup eksis di lingkungan masyarakat Girikerto. Anak-anak SMP Negeri 3 Turi yang berada di kaki Gunung Merapi ini tentu keadaannya sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah, terutama di daerah perkotaan ya. Salah satu manfaat yang bisa kita ambil keadaan sekolah yang berada di kaki gunung dan berada jauh dari kota itu adalah suasana yang nyaman, udara yang bersih dan sejuk, sehingga dengan keadaan yang nyaman itu jauh dari kebisingan dan udara yang bersih, sejuk, insya Allah itu sangat mendukung kegiatan belajar mengajar kita, dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita juga. SMP Negeri 3 Turi terlahir pada tahun 1991 dengan surat izin operasi itu nomor 028-0-O-1991. Itu izin operasinya. Kalau kita berdirinya tahun 1991, berarti sekarang sudah tahun 2021, berarti usia SMP Negeri 3 Turi itu kurang lebih sudah 30 tahun. Kalau dilihat dari usia itu sebenarnya sudah cukup matang, dan baru dilihat kalau orang itu sebenarnya baru semangat-semangatnya. Insya Allah kita juga mengambil kondisi waktu yang sudah cukup lama berdiri ini bisa kita melihat hasilnya. Banyak anak yang terlahir dari SMP Negeri 3 Turi insya Allah sudah bisa memberikan manfaatnya, terutama untuk kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, syukur untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, apalagi untuk agama. SMP Negeri 3 Turi itu alamatnya di Dusun Suprayan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kalau dilihat dari keadaannya, sebetulnya SMP Negeri 3 Turi itu sudah berada di pusat kota kelurahan ya, karena sudah berada di depan kantor kelurahan Girikerto. Di kanan kirinya juga nggak jauh dari fasilitas yang ada minimarket, ada tempat fotokopi, ada juga fasilitas kesehatan, ada agak jauh sedikit ada kantor pos dan giro, yang semua itu bisa kita ambil manfaatnya, bisa mendukung sedikit atau banyak untuk proses pembelajaran anak-anak. Ya, jadi kita lihat posisi positifnya, cari lihat. Terus SMP Negeri 3 Turi itu mempunyai alamat email, bisa kalian lihat smpn3.turi@gmail.com. Kalau anak-anak pengen melihat tentang SMP 3 Turi bisa membuka email itu. Kemudian SMP 3 Turi juga mempunyai visi, yaitu terciptanya insan mitra Kresna yang unggul.
terciptanya insan mitra Kresna yang unggul. Mitra Kresna itu sebuah singkatan. Itu kalau dipanjangkan, mitra itu berasal dari kata mandiri, terampil, Kresna itu berkarakter religius atau agamis dan nasionalis. Jadi terciptanya insan mitra Kresna yang unggul artinya SMP Negeri 3 Turi dengan kegiatan pembelajaran yang diberikan dengan harapan bisa melahirkan manusia-manusia yang mempunyai kemandirian, memiliki keterampilan, mempunyai karakter yang bagus, mempunyai jiwa religius atau agamis, artinya tekun dalam beribadah, apapun itu agamanya. Kemudian sebagai warga negara mempunyai jiwa nasionalis. Ini tentu sangat bagus kalau kita bisa mewujudkan terciptanya insan mitra Kresna yang unggul. Unggul artinya selalu di depan dan berbobot. Harapan kita anak-anak yang terlahir dari SMP Negeri 3 Turi menjadi manusia yang mempunyai kemandirian, mempunyai keterampilan, berkarakter, religius, berjiwa nasionalis, dan selalu bisa di depan. Itu anak-anak sekilas tentang SMP Negeri 3 Turi. Untuk berikutnya akan Bu Siti sampaikan tentang kondisi fisik SMP Negeri 3 Turi. Bisa kalian lihat ya. Ini kondisi fisik dan sarana prasarana yang dimiliki SMP Negeri 3 Turi. Kalau anak-anak melihat Dina ini sebenarnya sudah menggambarkan keadaan SMP Negeri 3 Turi. Ya, SMP Negeri 3 Turi itu menghadap ke utara, menghadap jalan utama dari yang Jalan Turgo Raya. Ini menghubungkan dari wilayah Tempel bagian utara, Turi sampai Pakem. Itu. Kita memiliki dua pintu gerbang masuk, dua pintu gerbang, ada pintu gerbang sebelah barat dan pintu gerbang sebelah timur. Pintu gerbang barat itu untuk masuk, pintu gerbang timur untuk keluar. Walaupun sering fungsinya tidak seperti itu. Kadang yang pintu gerbang untuk keluar digunakan untuk masuk itu dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama pas kondisi pandemi sekarang ini ya, karena untuk kegiatan-kegiatan tertentu kita harus drive to, artinya datang pergi, maka pintu gerbang timur yang awalnya itu sebagai pintu keluar itu difungsikan sebagai pintu masuk, dan gerbang barat itu untuk pintu keluar. Ini kondisional, artinya tidak kaku, yang keluar untuk keluar, masuk untuk masuk ya. Terus begitu, dan untuk kesehariannya pintu gerbang barat itu yang lebih banyak difungsikan. Nah, untuk keseharian anak-anak dan guru, karyawan apapun itu masuknya lewat pintu gerbang barat. Kemudian bisa untuk masuk ke ruang kelas atau lebih jauh masuk ke lingkungan sekolah itu bisa melalui sebelah barat ruang guru atau melalui ruang lobi. Nah, ini ada ruang lobi. Nah, di sebelah kanan ruang lobi, sebelah barat ruang lobi ada kantor tata usaha, ruang kepala sekolah, ada ruang guru. Di antara ruang guru ada kamar kecil, ada ruang untuk kurikulum. Sebelah barat ruang guru ada ruang UKS untuk siswa putra, dan juga ruang ruang koperasi kalau dulu, sekarang alih fungsi menjadi ruang kurikulum lagi. Sebelah timur ruang lobi ada gedung perpustakaan, ada di sudut itu untuk ruang kerohanian untuk kegiatan keagamaan non-Islam, dan ada ruang laboratorium komputer. Ruang laborat ini dulu sebenarnya lab IPA yang lama, tapi sekarang difungsikan menjadi laboratorium komputer. Kemudian sebelah timur gedung lab komputer ini ada kantin. Kembali ke lobi, jadi dari lobi anak-anak bisa masuk ke ruang kelas melalui sebelah timur atau sebelah barat.
Untuk memasuki kelas 9A tentu belok ke arah kanan dari ruang lobi, masuk 9A, 9B, 9C, bisa juga 7A, 7B, 7C. Untuk yang mau masuk 9D, 8D, 7D, 8A, 8B, 8C melalui lobi itu ke sebelah arah ke timur. Tapi sebenarnya untuk masuk ruang kelas itu tidak harus melalui lobi, karena di celah-celah lain banyak yang menjadi jalan penghubung untuk anak-anak bisa memasuki ruang kelas. Lobi ini adalah jalur utama, jalan masuk, jalan yang utama. Kita lanjut. Jadi ini ruang kelas cukup jelas di antara kelas 9B 9C yang deret bagian barat, kemudian 9D 8D dan 7D yang deret timur. Ini di tengah-tengah ada lapangan. Di sini itu lapangan basket. Tapi juga untuk kegiatan olahraga lainnya, juga menjadi tempat untuk kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara hari besar lainnya, dan juga menjadi tempat kegiatan untuk kegiatan kepramukaan. Sekolah SMP Tegaturi juga memiliki musola yang tepatnya berada di belakang kelas 7 ABCD. Kemudian mempunyai laborat IPA, ada 2. Laborat IPA 1 ini gedung yang baru berada di depan gedung kelas 8A, 8B, 8C. Sedang lab IPA yang lama itu berada di agak ke bawah, di sebelah selatannya ruang OSIS. Nah, ini ada di bawah. Oh ya, perlu anak-anak ketahui bahwa kondisi fisik SMP Negeri 3 Turi itu berteras-sering atau berteras-teras. Ya. Dari ruang guru TO, ruang guru, ruang TO mau ke kelas 9A, 9B, 8D, 9D. Nah, ini bisa turun melalui tangga secara manual. Ada juga sekarang dibangun jalan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu. Kemudian di sebelah selatan lapangan basket ini agak ke bawah itu ruang kelas 7A, B, C, D. Ini bertangga juga kalau mau menuju kelas 7A, 7B, 7C. Ini kondisi secara umum SMP Negeri 3 Turi. Jadi karena di daerah pegunungan jadi bentuknya berteras-sering. Ini untuk kesehatan sangat bagus sebenarnya. Nah, kalau kita mau mensyukuri, jangan mengeluh ya karena kondisinya, tapi kalau apapun keadaannya, kalau kita syukuri insya Allah bermanfaat untuk kita. Ini tentang kondisi fisik dan sarana prasarana. Mungkin untuk lebih jelasnya sedikit saya beri gambaran tentang kondisi gedung yang ada di SMP Negeri 3 Turi. Ini yang pertama. Pertama ini pintu gerbangnya, pintu gerbang yang sebelah barat nih. Masuk, kemudian ini ada gedung perpustakaan dilihat dari belakang. Ini di sebelah timur aula atau lobi. Ini ruang lobi. Sebelah baratnya ada gedung kantor untuk TU, kepala sekolah dan ruang guru. Berikutnya ini ada ruang kelas, ruang keterampilan dan ruang lab. Ini ruang lab komputer tadi. Ini ruang keterampilan atau ruang pertemuan. Kemudian ini ruang BK, ruang UKS untuk anak putri dan ruang OSIS. Berikutnya ini ruang kelas. Ruang kelas 7ABC. Ini berada di sebelah selatan lapangan olahraga atau lapangan basket. Kemudian ini kelas 8A, 8B, 8C berada di belakang ruang pertemuan atau ruang keterampilan, berhadapan dengan gedung lab IPA yang baru atau gedung lab IPA yang pertama. Berikutnya ini ada lapangan basket yang tadi sudah saya sebutkan. Ini lapangan basket. Yang di sebelah timur lapangan basket ini adalah ruang kelas 7D, 8D, dan 9D. Sedangkan yang ada di sebelah barat ini adalah ruang kelas 9A, 9B, dan 9C.
Dan di sebelah utara lapangan basket itu ada gedung atau ruang untuk perpustakaan. Ini ada ruang kantin berada di sebelah timur laboratorium komputer, atau di sebelah timurnya agak ke utara ruang keterampilan. Kemudian musola, namanya musola Al-Iman, ada di ujung ada di sebelah selatan ruang kelas 7A, 7B, 7C. Di sebelah barat musola ini ada ruang dapur, tempat praktek untuk pembelajaran PKK. Dan depan ruang musola ini, gedung musola ini ada tempat wudhu untuk pria, untuk siswa putra, siswa putri, dan juga ada satu kamar kecil. Berikutnya ini sekolah SMP Negeri 3 Turi juga mempunyai sarana parkir, ada tempat parkir untuk motor, parkir mobil. Tempat parkir mobil ini kalau masuk pintu gerbang sebelah barat, kita lihat ke kanan. Nah, ini di sebelah barat pintu gerbang yang barat ini ada tempat parkir mobil, disediakan untuk Bapak Ibu guru yang ke sekolah memakai kendaraan roda 4. Kemudian parkir motor itu berada di ruang kantor guru. Yang pada kesempatan ini mohon maaf Bu Siti nggak bisa menampilkan. Ini di depan kantor guru untuk parkir sepeda motor guru. Di sebelah gedung parkir di sebelah tempat parkir ini ada bangunan kamar kecil yang baru, masih cukup baru, belum pernah digunakan. Nah, ini mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan ini. Ini tentang sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolahan. Berikut keadaannya, juga tentang kondisinya. Semoga ini bisa lebih memperjelas pemahaman anak-anak, terutama kelas 7, tentang kondisi sekolahan. Dan begitu nanti anak-anak masuk itu sudah tidak canggung lagi. Berikutnya kan Bu Siti sampaikan tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 3 Turi. Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan semuanya ada 29. 29 itu 23, 22 itu tenaga pendidik atau guru, kemudian ditambah 1 kepala sekolah, dan tenaga kependidikan ada 6. Jadi jumlah semuanya ada 29. Nah, ini nama-nama Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Kepala Sekolah, dan mata pelajaran yang diampu, silakan dicermati. Ini sekedar tambahan, sekedar tambahan saja dari Bu Siti. Kalau sebetulnya kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tentang profil Bapak Ibu guru, malah ada fotonya. Kalau Bu Siti ini cukup sekedar datanya, nanti bisa anak-anak simpen, oh si A si B mengajar mata pelajaran apa. Jadi saya sendiri mengampu mata pelajaran agama Islam, ada Pak Nurwianto juga. Kemudian guru agama lain itu ada Pak Sis Kurnianto dan Ibu Bernadita Aditya. Ini untuk Ibu Murni Ningsih mengajar PKN. Ada juga Ibu Sinta Febiana juga PKN dan prakarya. Kemudian Bu Sri Rohayani dan Ibu Happy Untari mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Bu Suwartini, Bu Sutinah mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bu Endang Wahyuni dan Ibu Ceria mengampu mata pelajaran IPA. Bapak Oki Aditya Wadana dan Ibu Brilia Afnizar Litasari mengampu mata pelajaran IPS. Bapak Heri Subagio dan Bapak Muhammad Zainuddin mengampu mata pelajaran IPA. Kemudian Bapak Juandi, Bapak Ibu Arom Ningtyas mengampu mata pelajaran SBK. Kemudian Bapak Sucahyo mengampu mata pelajaran PJOK. Ibu Sinta mengampu mata pelajaran prakarya atau PKK dan pendidikan kewarganegaraan. Ini sama dengan Ibu Murni.
Kemudian bahasa Jawa diampu oleh Bapak Suparman. Sebagai guru BK atau BP itu Ibu Deni Vidyati dan Ibu Diah Kuartaningsih. Kemudian tenaga administrasi itu ada Bapak Supriyoto sebagai KTU. Kemudian ada Ibu Noviatri, Ibu Biobina itu juga sebagai pustakawan, Bapak Punjul Raharjo sebagai karyawan kebersihan sekolah, kemudian Bapak Eko Alifuddin dan Bapak Tukijo itu sebagai karyawan penjaga malam. Oh ya, di antara Bapak Ibu guru itu ada yang mengampu tugas lain seperti Bapak Lili Supomo sebagai kepala sekolah, Bu Siti Aminah sebagai Wakahumas, Bapak Suparman ini sebagai Sarpras, Bapak Juwandi juga sebagai Sarpras. Humasnya itu selain Bu Siti Aminah juga ada Bapak Sucahyo. Kemudian untuk kesiswaan itu Ibu Diah Kuartaningsih dan Ibu Ceria. Kemudian sebagai kurikulum itu Bapak Heri Subagio dan Bapak Oki Aditya Wardana. Kemudian Ibu Noviatri sebagai anggota komite bagian bendahara yang dari sekolahan. Kemudian untuk bendahara sekolah itu urusan keuangan ada Ibu Deni Vidyati dan Ibu Brilia Fnisar. Itu jabatan-jabatan tambahan dari Bapak Ibu guru di samping menyampaikan materi pelajaran sesuai yang diampu. Demikian anak-anak yang Ibu sampaikan tentang sarana prasarana dan keadaan fisik SMP Negeri 3 Turi, juga tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau guru karyawan yang ada di SMP Negeri 3 Turi. Untuk alamat-alamatnya nanti anak-anak bisa ketika berkesempatan datang di sekolah bisa menanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru juga karyawan yang bersangkutan. Saya tambahkan sedikit tentang Green School. Green School itu secara bahasa artinya adalah sekolah hijau. Maksudnya apa? Sekolah hijau di sini maksudnya sekolah itu memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program untuk menginternalisasi. Menginternalisasi itu ya memasukkan nilai-nilai lingkungan di lingkungan sekolah. Jadi tampilan fisik sekolah itu ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi warga sekolah untuk bersikap arif dan ramah lingkungan. Jadi kalau Ibu Siti boleh menjelaskan, Green School atau sekolah hijau itu membuat suasana atau kondisi lingkungan di sekolah itu bernuansa hijau. Bernuansa hijaunya itu bisa karena di sekolah itu mengembangkan atau membudidayakan tanaman-tanaman atau tumbuhan. Bisa berupa sayur-sayuran, bisa buah-buahan, atau bisa juga tanaman hias. Jadi nuansanya hijau. Nah, SMP Negeri 3 Turi merancang program ini dalam bentuk pembudidayaan penanaman buah dalam pot atau sering disebut dengan tabulam pot. Salah satu tujuan dari adanya kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal tambahan bagi anak-anak, jadi pembekalan kecakapan hidup pada siswa. Jadi di samping SMP Negeri 3 Turi itu
menyampaikan pembelajaran untuk melahirkan putra-putrinya mempunyai intelijen, kecerdasan yang bagus, juga diberikan tambahan kecakapan hidup yang berupa keterampilan. Di sini di sekolah itu memberikan keterampilan kepada anak-anak itu bagaimana membudidayakan atau mengembangkan tabu lampot. Jadi sebetulnya program ini kalau kegiatan pembelajaran bisa berjalan normal, kemarin sudah dimulai sebetulnya oleh sekolahan, itu anak-anak itu diberi tanggung jawab untuk mengelola setiap satu pot itu dikelola oleh 6 anak. Jadi bentuknya kelompok, jadi 6 anak itu mengelola satu bentuk tabu lampot, apakah dapat buah jeruk, buah sawo, manggis, atau buah belimbing, ada jeruk. Nah itu dikelola satu kelompok yang terdiri dari 6 anak, kemudian mulai dari penanaman, perawatan, pemupukan, sampai nanti kalau berbuah itu ya pemetikan, kalau perlu sampai penjualan. Kita berikan tanggung jawab pada anak itu supaya anak mempunyai pengalaman. Nah, cara-cara ini sangat bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Jadi misalnya karena suatu keadaan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, setidak-tidaknya sudah mempunyai kecakapan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari, bisa menghasilkan. Kalau itu bisa anak-anak tekuni. Ini Green School. Nah, kedepannya ini Green School itu bisa menjadi branding sekolah, menjadi kebanggaan atau bisa menjadi citra untuk SMP Negeri 3 Turi. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan kalau suatu saat anak-anak bisa datang ke sekolahan, syukur nanti kondisi cepat normal, kalian akan bisa mengetahui lebih dekat seperti apa tabu lampot yang sudah menjadi program sekolahan, dan diharapkan anak-anak nanti bisa mendukung dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini sedikit gambaran tambahan program sekolahan yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bu Siti sampaikan tentang kondisi lingkungan SMP Negeri 3 Turi. Sekali lagi yang Bu Siti sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian, untuk anak-anakku kelas 7 bisa lebih memahami kondisi SMP Negeri 3 Turi, untuk kelas 8-9 bisa untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu adalah memiliki SMP Negeri 3 Turi. Mari bersama-sama kita jaga, kita kembangkan, semoga SMP Negeri 3 Turi lebih bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Terima kasih. Ada kurang lebihnya yang Bu Siti sampaikan, ada yang kurang berkenan, Bu Siti mohon maaf. Semua karena keterbatasan, dan kalau ada manfaatnya itu yang Bu Siti harapkan. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.